Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu wa taufiqu wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang beri kesehatan kepada kita semuanya, kesempatan pada malam kali ini, dan insyaallah kita masih melanjutkan tentang kajian kitab Ma'rakatus Syaitan Ma'a Banil Ins. Masuk pada pembahasan yaitu tentang Al-Hajmah, serbuan syaitan kepada manusia. Al-Hajmatul Ula, serbuan yang pertama yang dilakukan oleh syaitan kepada manusia, yaitu dimulai sejak manusia itu dilahirkan ke muka bumi. Sejak manusia dilahirkan ke muka bumi. Laqad akhadha syaitanu ala nafsihi ahdan. Sungguh syaitan telah mengambil sumpahnya, berjanji kepada dirinya sendiri, la yu'adiyanna bani Adam ajma'in. Apa sumpahnya? Janjinya yaitu dia berjanji akan memusuhi anak keturunan Adam semuanya. Wa min hadza yaqumu bil hajmatil ula ala adami. Sehingga dengan sumpahnya tersebut syaitan mulai melakukan penyerangan, mulai melakukan penyerbuan kepada manusia lahdatan, sekejap mata. Wiladatuhu liyundirahu bil harbi, ya, sekejap mata, agar ketika manusia itu dilahirkan, yaitu penyerbuan syaitan dilakukan sebagai bentuk genderang perang terhadap syaitan. Fala salaha wala hawadah, enggak ada istilahnya kebaikan, bermurah hati. Innama hiya harbud durus. Sesungguhnya peperangan ini adalah peperangan yang sangat sengit. Sangat sengit artinya enggak ada main-main, enggak tanggung-tanggung perangnya. Ya, melihat perang Mahabharata. Ini peperangan yang mengerikan. Karena enggak tanggung-tanggung syaitan. Sejak manusia dilahirkan ke muka bumi, genderang perang sudah dimulai. Bahkan tusukan yang pertama kali sudah mulai dilancarkan, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama yata'anu fi janbaihi bi isba'aihi hina yuladu. Kullu, semuanya. Kullu bani Adam, semua manusia, setiap keturunan Adam, yata'anu fi janbihi, ditekan pada bagian lambungnya, bi isba'aihi, dengan jari telunjuknya. Telunjuknya siapa ini? Syaitan. Bayangkan, gak tanggung-tanggung, anak baru lahir sudah dimusuhi oleh syaitan. Ya. Setiap anak Adam, dia ditekan dengan jari telunjuknya pada bagian lambungnya, hina yuladu, ketika dia dilahirkan. Ghaira Isa bani Maryam, kecuali satu, yaitu Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa alaihi salam ini semenjak dilahirkan itu enggak diganggu oleh syaitan.
Dhahaba wa yat'anu fata'ana fil hijab. Ketika syaitan mau menekan lambungnya Nabi Isa alaihissalam, maka ada tirai yang menghalanginya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa busuknya syaitan. Kalau antara sesama manusia, oke lah, mungkin antara satu orang dengan orang yang lain punya permusuhan. Namun secara nurani manusia nggak mungkin dia menyerang anak yang baru lahir kemudian diinjak karena dendam dengan bapaknya. Nggak mungkin ini, karena ada belas kasihan. Ya, ada belas kasihan. Musuh atau permusuhan antara orang tua ya dengan orang tua. Meskipun ada kasusnya mungkin, tapi jarang dijumpai. Tapi syaitan nggak tanggung-tanggung, nggak peduli dia orang tua kah, anak kecil kah, bahkan bayi lahir nggak peduli. Pokoknya siapa yang lahir dia harus merasakan sakitnya hujaman syaitan. Kecuali siapa? Nabi Isa alaihi salam. Apakah semua nabi merasakan demikian? Jawabannya iya. Jika berdasarkan riwayat ini, riwayat Imam Bukhari, di sini Rasulullah SAW memberikan pengecualian, ghaira Isa bin Maryam, kecuali Isa bin Maryam alaihi salam. Berarti Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Karena yang dikecualikan cuma siapa? Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa alaihi salam itu dilindungi ya dari tikaman syaitan ketika dilahirkan? Karena ibunya pernah berdoa. Siapa ibunya? Maryam. Ya, jadi Maryam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar si Isa alaihissalam ini dilindungi, ya. Kemudian walidzalika yatasahhalu al-mauludu sarikhan min ta'nati syaitan. Ketika itu ya bayi ditekan lambungnya oleh syaitan, maka menjeritlah manusia. Maka bayi lahir pasti apa? Jerit dia, nangis. Karena merasa kesakitan. Ya. Bahkan mungkin kalau nggak nangis disuruh apa? Tap laki. Biar apa? Biar nangis. Tapi memang secara fitrah dia lahir pasti nangis dalam dunia. Meskipun ada beberapa penafsiran ya, karena dia itu merasakan sesuatu yang panas. Ya, alam dunia kan panas. Dia berada di perutnya yang dingin, kemudian sejuk. Keluar ke dunia dia merasakan panas, maka dia menangis ya. Cuman yang paling sahih mendekati kebenaran, dia ditekan oleh syaitan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa khanasahu syaitan." Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan kecuali syaitan akan menusukkan kepadanya, fayastahilu sarikhan min nakhsati syaitan ila ibni Maryam wa ummahu. Ya, semuanya, sehingga mereka menjerit kesakitan karena tikaman tersebut, kecuali Isa bin Maryam dan ibunya, yaitu Maryam. Ya. Jadi Isa dan Maryam. Summa qala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni a'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Isa dan Maryam itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika itu ya berdoa kepada Allah, inni u'idzuha, sesungguhnya aku u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku melindungi engkau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala wa dzurriyyataha, dan keturunanmu. Keturunannya Maryam siapa? Isa alaihissalam.
minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ini termasuk keistimewaan, ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikianlah para rasul-rasul kami utamakan antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya enggak sama. Keistimewaan rasul yang satu dengan rasul yang lain tidak sama. Antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa tidak sama keistimewaannya. Meskipun Nabi Musa alaihi salam langsung diajak bicara oleh Allah, tapi tetap Nabi Muhammad SAW derajatnya lebih tinggi dari Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa alaihi salam memiliki mukjizat yang banyak, tetap Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Musa. Nabi Isa lebih mulia dari nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim mungkin lebih mulia dari Nabi Nuh alaihi salam. Ini tidak sama. Nah, di antaranya adalah Nabi Isa alaihi salam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan gangguan syaitan ketika dilahirkan. Ya. Ini al-hajmatul ula. Tikaman yang pertama yang dilakukan oleh syaitan sebagai bentuk wujud dia bahwasanya dia bersungguh-sungguh, bukan main-main. Pembahasan di awal, syaitan pernah berjanji, la ughwiyannaka, sebelumnya wa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah. Ini tauhidnya syaitan kuat, Pak. Tauhidnya iblis kuat, karena masih mengakui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Izzah. Beda dengan kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Kalah dengan iblis. Iblis meyakini Allah punya nama Al-Izzah, sehingga nama Al-Izzah ini mengandung sifat yaitu Al-Aziz. Demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan semuanya. Ini wujud dari apa? Bukti janjinya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan perbedaan. Al-farqu baina adawati syaitan wa adawatil insan. Perbedaan antara permusuhan dengan syaitan dan permusuhan antara sesama manusia. Kita kan mungkin ya ada satu permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ini wajar, manusiawi. Saling bermusuhan. Meskipun itu tidak dibenarkan ya, tapi tidak kita pungkiri ada. Bahkan tadi lihat berita, kakak beradik membunuh saudara kandungnya, sekongkol. Karena apa? Dendam. Adanya dendam di antara mereka. Kemudian ada lagi tetangga membunuh tetangganya yang lain karena percocokan, karena di tempat kerjanya. Dendam, akhirnya dibunuh. Ini tidak kita pungkiri, permusuhan di antara manusia ada. Cuman permusuhan di antara manusia dengan permusuhan manusia dan syaitan itu beda jauh. Jauh. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 ayat. Ya, menyebutkan 3 ayat. Gak ada yang keempat, gak ada yang kelima, hanya ada 3 tentang perbedaan permusuhan manusia dengan manusia dan syaitan dengan manusia. Ayat yang pertama surat Al-A'raf ya, ayat 199 sampai ayat 200. Ya, perhatikan. Khudhil afu, hendaklah engkau menjadi orang yang pemaaf. Wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin. Ini ayat yang pertama, ya. Hendaklah engkau menjadi orang yang pemaaf dan perintahkanlah manusia untuk mengerjakan kebaikan. Berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Kata yang kita ambil khudhil af, jadilah engkau pemaaf. Artinya jika permusuhan antara manusia dengan manusia, udah
Yang paling bagus orang yang memaafkan. Ya, yang paling bagus siapa? Orang yang memaafkan tanpa ada dendam di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah, kemanapun beliau berdakwah, maafkan. Sehingga dalam riwayat dikatakan Rasul itu nggak pernah marah kalau dirinya disakiti, nggak pernah. Tapi kalau larangan Allah dilanggar, di situ Rasulullah SAW baru marah. Jadi marahnya Rasul itu bukan karena pribadi, tapi marahnya Rasul karena syariat. Sehingga ketika Rasulullah SAW dicaci, dimaki, bahkan diludahi, ya lagi ceramah diludahi, ya nggak ada zaman sekarang, bahkan dalam sejarah belum pernah saya membaca ada ustadz ceramah terus dicerot mukanya, diludahi. Ini Rasul loh, manusia terbaik, itu lagi ceramah berdakwah diludahi, bahkan dilempar pakai batu. Ya. Tapi apa yang dilakukan? Biarkan saja. Bahkan dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW. Allahumma fir. Ya Allah ampunilah li ahli Taif, untuk penduduk Taif, fa innahum qaumun jahilun. Mereka itu masih bodoh, belum ngerti Islam ya Allah. Diapakan? Mintakan ampun. Ini gambaran bahwasanya Rasulullah SAW dimusuhi tapi nggak pernah menaruh dendam, bahkan dimaafkan. Ada seorang ya musyrik namanya Sofwan bin Umayyah. Ini luar biasa, bencinya kepada Islam. Bahkan beliau mengatakan, tidak ada manusia yang paling aku benci melainkan Muhammad. Bayangkan, Rasulullah manusia yang paling dibenci ketika itu di hatinya Sofwan bin Umayyah. Kemudian Rasulullah SAW kan menang perang, dikasih hadiah. Kasih hadiah, terus dikasih hadiah sama Rasulullah. Padahal dia manusia yang dibenci oleh Sofwan bin Umayyah. Akhirnya lama-kelamaan orang dikasih hadiah. Luluh nggak hatinya? Luluh. Antum tiap hari dicaci maki, ya. Antum tiap hari dicaci maki sama orang. Tapi setelah dicaci maki, antum datang ke rumah ngasih soto. Besok nyaci maki lagi, datang ke rumah ngasih bakso. Terus seperti itu. Lama-lama orang yang mencaci maki apa? Rikuh dia. Aduh nggak enak. Tapi kalau mengambil kesempatan, ini orang bego ini. Oh, besok nggak usah masak. Nyaci maki fulan aja, pasti dikasih apa? Ayam bakar, ayam goreng. Ini orang bego ini. Tapi kalau orang yang hati nuraninya masih lurus, dia ada rasa nggak enak. Tiap hari kok dicaci maki malah dikasih makanan. Inilah yang dirasakan oleh Sofwan bin Umayyah. Akhirnya apa? Yubarihuni yu'tuni. Rasul senantiasa ngasih sesuatu terus. Akhirnya aku masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ucapannya dibalik. Bayangkan. Yang dulu dia orang yang paling saya benci, dibalik. Muhammad, dia sekaranglah orang yang paling saya cintai. Rasul nggak pakai perang, nggak pakai apa, hanya sekedar apa? Muamalah biasa, ngasih hadiah dan hadiah. Inilah yang menjadikan dakwah Islam ketika itu berkembang luas. Dengan sikap apa? Memaafkan. Ini gambaran memaafkan di antara manusia. Artinya permusuhan kayak apapun masih ada. Pintu maaf itu masih terbuka. Ya. Tapi lihat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Tapi lihat, ketika permusuhan dengan syaitan, apa perintah Allah? Jika mulai ada was-was dari syaitan, bisikan-bisikan dari syaitan, fasta'id billah, minta perlindunganlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Enggak langsung maaf, syaitan maaf ya, enggak ada. Tapi langsung minta perlindungan kepada zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu enggak usah sok gembreleng, Pak. Ya. Sok-sok nantang syaitan, merasa imannya udah tinggi, ya. Yang di film-film kan kayak gitu.
di YouTube pakai gubet-gubet merah kayak apa putih, rambutnya panjang, sok-sok kayak kiai, kayak ustadz. Padahal apa? Paranormal. Ya. Giliran setannya muncul ketakutan. Ya, bikin konten-konten kepengen lihat sosok setan ini, setan itu, giliran muncul apa? Ketakutan mereka. Ini orang yang dipermainkan oleh syaitan ini. Ya. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala agar syaitan silahkan. Dimudahkan mereka. Sesat dengan perbuatannya. Ya, maka enggak perlu kita seperti itu, ya. Enggak ada istilah uji nyali, enggak ada. Ya. Itu orang apa? Sok kemelitik, gembeleng, uji nyali enggak ada. Itu sama saja menentang siapa? Syaitan. Lawang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau ada was-was, bayangkan. Hanya sekedar was-was, bisikan-bisikan. Kata Allah, minta perlindungan. Ini hanya sekedar was-was. Lah kok ini malah orang datangi menyengaja kepengen ketemu syaitan. Berarti kan nantang dia. Ya sok-sokan kayak imannya seperti Abu Bakar, kayak imannya Umar, gak apa-apa. Syaitan ketemu Umar takut. Lah dia Umar, iya namanya Umar, sama-sama Umar, tapi kadar imannya beda. Ya jadi orang itu jangan terlalu apa? Merasa ini saya sudah hafal nih 30 juz. Iya hafal 30 juz. Ketemu setan litik, hilang hafalannya. Gak usah ketemu setan Pak. Maju suruh ngimami yang gak bisa biasa ngimamin ya. Dia hafal 30 juz, suruh maju ngimamin, dredeg dia. Dredeg dia karena grogi, blank bisa. Mungkin bisa saja Al-Fatihah baca salah. Ya. Karena ini nyata ya. Ada kisah nyata orang seperti itu. Dia enggak hafal 30 juz. Ya hafalannya saya anggap dia banyak ya. Ngimami sholat maghrib kalau enggak keliru, baca Al-Fatihah enggak selesai-selesai. Maliki yaumiddin. Habis itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balik lagi Maliki yaumiddin. Akhirnya enggak selesai. Ini Al-Fatihah loh. Kalimat yang ya sudah biasa. Tapi berhubung apa? Dia nggak pernah jadi imam. Grogi. Ini kan menghadapi manusia, kelihatan nyata. Lah apalagi menghadapi makhluk yang nggak kelihatan. Sekali nampak muncul bisa kelenger dia. Ya ini jangan, kita nggak usah terpancing dengan ya kegiatan seperti itu ya. Sok gembeleng menantang ingin ketemu syaitan. Itu ayat yang ayat yang pertama Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Kemudian ayat yang kedua tentang sikap kita terhadap permusuhan sesama manusia. Idfa billati hiya ahsan. Ya, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah, balaslah kejelekan dengan cara yang baik. Ya. Nahnu a'lamu bima yasifun. Karena kami mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Ini kalau sama manusia terjadi clash, terjadi debat, terjadi perselisihan. Apa kata Allah? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang ahsan. Dalam bahasa Arab, ahsan itu berasal dari kata hasana atau hasuna. Hasuna atau hasana itu artinya baik, bagus. Tapi menggunakan kata af'al, ahsan artinya terbaik. Menggunakan sifat superlatif pembandingan yang paling. Artinya ketika kita menjumpai perselisihan, kemudian kita dibalas dengan kejelekan, perintah Allah apa? Balas kejelekan itu dengan ahsan, sesuatu yang paling baik. Meskipun boleh, Anda boleh membalas kejelekan dengan kejelekan, boleh. Boleh silakan. Cuma yang jadi permasalahan, Anda bisa enggak membalas kejelekan dia dengan kadar yang sama?
Kalau Anda gak bisa membalas kejelekan dengan kadar yang sama, Anda lebih sedikit Anda yang dosa. Contohnya mukul. Anda dipukul, misalnya dikepret, teplak. Kemudian Anda balas, boleh gak Pak balas? Boleh, silakan. Pukul, balas pukul boleh, gak ada larangan dalam syariat. Tapi bisa gak Anda mengukur ya kepretan dia, tamparan dia sama dengan tamparan Anda? Bisa Pak? Mungkin kalau namparnya biasa gak apa-apa, Anda rugi gak apa-apa. Yang penting jangan sampai melebihi kadar Anda yang Anda rasakan. Makanya Rasulullah ketika dipukul, dicaci maki gak pernah balas. Kenapa? Lebih baik balas dengan kebaikan. Ya, makanya jangan sekali-kali nonton tinju. Tinju itu kan apa? Olahraga, boxing ya. Si A mukul si B. Ya, meskipun di situ ada yang untung, misalkan si A mukulnya 5 kali, si B mukulnya 10 kali. Kan rugi dia, zalim. Lah tontonan zalim kok malah ditonton. Ini enggak boleh. Kalau Anda melun ikut nonton berarti apa? Ikut memeriahkan acara itu. Contohnya aja lah, ada anak gelut Anda malah yo. Yang ini dukung ini, yang dukung, kan sama saja seperti itu. Cuma beda ring. Kalau anak kecil gelut, ringnya di pinggir jalan. Kalah menang gak dapat hadiah. Tapi kalau nonton tinju kan ring, ada ringnya, ada tempatnya, ada tempat khusus, yang menang dapat hadiah sabuk ini. Sama hukumnya, zalim. Ya, pertontonan zalim kok malah ditonton. Ya, gulat, ya, tontonlah apa olahraga yang minimalnya itu nggak ada kezaliman di dalamnya. Ya. Tapi kalau ada unsur kezaliman ya jangan dilihat. Ya. Kembali lagi. Jadi kalau permusuhan di antara sesama manusia, Allah memerintahkan membalas dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa membalas dengan sepadan. Makanya dalam Islam ada namanya hukum qisas. Hukum balas itu ada. Ya, misalkan Anda dipukul sampai giginya rompol 1 misalkan. Ya Anda boleh mukul sampai giginya dia rompol 1. Tapi ketika Anda balas kok malah rompol semuanya, wah, Anda yang dosa. Dihitung ini giginya berapa? Oh, yang rompol misalkan 10. Ya Anda hitung. Berarti gigi Anda dirompolkan 9 lagi. Jadi kalau mau membalas, mengkisos, boleh jika sama. Ya sama. Tangan Anda dipotong 1 ya balas, tangan potong 1. Ya. Dan harus sama, yang dipotong misalkan jari telunjuk ya berarti jari telunjuk yang dipotong. Jangan misalkan yang dipotong kelingking Anda milih mana ya yang mau dipotong, enggak bisa. Kelingking, telunjuk. Ya, ini namanya qisas. Dan dibalas dengan cara yang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permusuhan manusia dengan syaitan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya, masih di ayat yang sama, Al-Mu'minun 96 dan sampai 98. Tapi ketika berkaitan dengan syaitan, Allah mengatakan, katakanlah dengan menyebut nama Rabbmu, aku berlindung min hamazati syayatin. Hamazat itu seperti was-was, bisikan. Dari siapa? Dari syaitan. Kita ulang lagi. Syaitan hanya sekedar membisikkan, tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehadiran syaitan. Bayangkan. Ini syaitan enggak perang, enggak. Hanya sekedar was-was. Tapi jangan dianggap sepele was-wasnya syaitan. Adam alaihi salam bisa makan buah larangan karena apa? Was-was. Jadi was-was itu bahaya. Bisikan-bisikan itu bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sekelas Nabi Adam alaihi salam dibisiki oleh iblis melalui ular yang diutus kepadanya. Ini bisikan-bisikan. Akhirnya Adam tergoda.
Tentu terlebihnya yang digoda adalah Hawa. Kemudian Hawa membujuk Adam alaihissalam. Kemudian ayat yang ketiga, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Gak sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Dan kalau seandainya di antara engkau dengan temanmu itu ada permusuhan, jadikanlah temanmu itu, ya, permusuhan yang ada waliyun hamim. Wali seperti wali nikah, ya, wali itu teman, hamim kerabat. Apa maksudnya? Imam Al-Baghawi mengatakan, Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, waliyun hamim, jadikanlah permusuhan di antara kalian itu adanya kesudahan, kemudian kesudahan itu seperti bersaudara. Musuhan-musuhan tapi nggak terus-terusan. Makanya dalam syariat orang mendiamkan saudaranya paling lama berapa? 3 hari. Jangan terus, kecuali kalau menghajar orang yang ahlul bid'ah atau yang lain. Terus kalau ada efeknya, kalau nggak ada efeknya nggak usah, Pak. Nggak ada efeknya nggak usah dilakukan. Jadi mendiamkan saudaranya ini kan salah satu bentuk, ya, membikin orang jera. Diamkan saudaranya, nggak ditegur sapa berapa? 3 hari. Loh, itu Ubay bin Ka'ab 40 hari. Berarti kan menyelisih hadis. Enggak. Ubay bin Ka'ab dihajar 40 hari 40 malam, itu ada perintah. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan efeknya jelas. Ngefek gitu loh. Lah antum ikut-ikutan menghajar sahabat, ngajar tetangga, saya enggak mau salam dengan dia. Sampai bertahun-tahun enggak ngefek-ngefek juga. Karena apa? Ada kebencian. Jadi mendiamkan tetangga, mendiamkan teman, itu kalau ada efek silahkan lakukan. Tapi disertai dengan hati yang ikhlas. Niatnya bukan karena apa? Benci, bukan. Karena apa? Biar dia berubah. Makanya istilah hajar zaman sekarang itu kalau nggak butuh nggak usah dilakukan. Ya, nggak butuh nggak usah dilakukan. Contohnya, se-RT misalkan se-RT itu yang nggak sholat banyak, yang sholat cuma 5. Kemudian imamnya ngomong, ayo kita hajar itu orang yang nggak sholat. Lah se-RT 5 orang ngelawan se-RT menang mana, Pak? Hah? Ya menang se-RT, yang 5 orang nih ya tinggal-tinggung. Oh, saya mau hajar RT ini misalkan. Ya antum yang kalah, antum yang didiamkan, dia enjoy saja. Kenapa? Banyak temannya. Makanya kalau mau menghajar orang, lihat-lihat ada nggak temannya antum. Misalkan di lingkungan itu yang nggak sholat cuma 2 orang, lainnya semuanya sholat, dihajar, tobat dia, yang 2 orang ini tobat. Kemana-mana nggak ketemu, kok dibiarkan, serasa dunia itu sempit. Silakan, ya. Kalau ada efeknya dan plus jumlah orang yang menghajar jauh lebih banyak ketimbang yang jadi target ini. Tapi kalau yang mau jadi target itu banyaknya luar biasa, ya nggak bisa. Antum yang kewalahan. Ya. Jadi balaslah keburukan dengan kebaikan, dan itu nggak sama. Kemudian tadi dikatakan kalau terjadi permusuhan, jadikanlah akhir dari permusuhan itu bagaikan saudara. Ya, ini termasuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau permusuhan dengan syaitan, jangan terus dijadikan syaitan saudara saya. Jangan. Ya. Enggak ada persaudaraan dengan syaitan, itu enggak ada. Ya, meskipun musuh-musuhan, misalkan ada orang kesurupan habis diruqyah, terus salaman sama syaitannya, enggak, terus baca sampai kelenger mati syaitannya. Ya, karena syaitan bisa mati. Ya, kecuali iblis, nanti matinya nanti ditangguhkan sampai hari kiamat. Makanya kalau ada orang kesurupan, kepengen ini, kepengen, nggak usah diturutin, terus bacakan ayat Quran sampai mati, sampai kelenger. Ya, karena kita bisa membunuh syaitan.
Ya, bukan membunuh iblis tapi apa? Syaitan. Dengan apa? Ayat kursi dibacakan, terus diruqyah. Sebagaimana Khalid bin Walid pernah membunuh Uzza. Ya, seorang wanita yang panjang rambutnya yang berdiam dalam pohon yang besar di tanah Arab. Ditebang sama Khalid, datang, ya Rasulullah, saya telah membunuh Uzza. Kata Rasul, belum, kamu belum bunuh Uzza, datang lagi ke sana. Muncul itu wanita, sosok rambutnya panjang, tebas lehernya oleh Khalid. Balik pada Rasul, ya Rasulullah SAW, saya sudah bunuh itu. Maka kata Rasul, sekarang kamu sudah membunuhnya. Ya, ini berhala yang disembah oleh masyarakat Arab. Ya, karena masyarakat punya nama, patung ini siapa ini? Dan entah Uzza atau Lata atau siapa, intinya Khalid berhasil membunuh itu. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Itulah ya perbedaan permusuhan antara manusia dengan manusia, syaitan dengan manusia. Intinya kalau kita terjadi permusuhan, jangan terus seperti permusuhan kita dengan syaitan. Minimalnya dia cepat akur dan saling memaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Permusuhan setan dengan setan gak tahu saya. Karena yang namanya syaitan itu bejat tambah bejat. Bejat sama ketemu orang bejat gimana? Akur ya. Ya. Tapi kalau syaitan atau jin ya, jin muslim mungkin dengan jin kafir ada permusuhan. Sama seperti manusia. Karena manusia dengan jin itu sama. Bedanya hanya dalam kadar ukuran. Kita punya nafsu, jin punya nafsu. Makanya kita permusuhan, mungkin mereka juga ada permusuhan antara satu jin muslim dengan jin kafir. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Kita cukupkan ya persiapan untuk salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.